Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, sebagai seorang muslim, tentu kita semua ingin masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Surga, sebuah negeri yang keindahannya tiada bisa dijangkau oleh akal maupun hayalan manusia. Sebagaimana yang telah Allah Ta'ala jelaskan di dalam hadis qudsi yang sahih, Allah Ta'ala berfirman, a'adadtu li'ibadiya salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Yang artinya, telah aku siapkan sebuah surga kepada para hambaku yang soleh, yang mana kenikmatannya tiada bisa atau tiada pernah dilihat oleh mata manusia di dunia ini. Keindahan-keindahan suaranya tiada pernah terdengar oleh telinga manusia di dunia ini. Dan keindahan-keindahannya tiada bisa atau tiada sanggup untuk dijangkau oleh hayalan manusia di dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, surga memiliki 8 pintu yang sebagaimana telah dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pintu salat, ada pintu sedekah, ada pintu puasa dan pintu-pintu yang lainnya. Dan surga bisa dimasuki dengan pintu-pintu tersebut sesuai dengan amalannya masing-masing. Namun dari sekian pintu-pintu tadi, ada sebuah hal yang bisa menjadi kunci dari seluruh amalan-amalan tersebut, yaitu menuntut ilmu agama. Karena dengan memahami ilmu agama, kita bisa melaksanakan sholat, puasa, sedekah, dan ibadah yang lain dengan benar. Maka tidaklah mengherankan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mengapa dengan jalan ilmu? Karena dengan ilmu inilah seorang hamba bisa mengetahui hakikat tauhid, hakikat keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tauhid inilah kunci kekal di dalam surga. Dengan ilmu pula seorang hamba bisa mengetahui hakikat syirik sehingga bisa menjauhinya. Karena syirik adalah sebab yang menjerumuskan seorang hamba kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dengan ilmu pula seorang hamba bisa mengetahui mana yang halal sehingga dia bisa ambil, sehingga dia selamat di dunia dan akhirat. Dan dengan ilmu pula seorang hamba bisa mengetahui mana yang haram sehingga bisa dia tinggalkan, sehingga dia selamat di dunia dan akhirat. Dengan ilmu agama pula seorang hamba bisa mengetahui mana amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bisa bersanding kelak di surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu pula seorang hamba bisa mengetahui mana amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul bisa tertolak, bahkan bisa menjadikan pelakunya tertolak dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Dengan ilmu agama pula seorang hamba bisa mengetahui mana amalan yang lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya, sehingga dia bisa mendapatkan derajat surga yang lebih tinggi dibandingkan hamba yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala dimanapun Anda berada, selain ilmu agama menjadi kunci menuju surga, maka ilmu agama ini menjadi tolak ukur, menjadi indikasi kebaikan seseorang. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya atau dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan jadikan ia faham di dalam ilmu agama. Hadis yang mulia ini memberikan penjelasan bagi kita bahwa semakin seorang memahami ilmu agama, maka menjadi indikasi bahwa orang tersebut idealnya adalah semakin baik. Dan hadis ini pula menjadi motivasi bagi kita bahwa manakala kita ingin menjadi orang yang baik, maka marilah kita belajar ilmu agama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, selain ilmu agama menjadi barometer kebaikan seseorang, maka Allah pula akan mengangkat derajat orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah juga akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan derajat yang tinggi. Di antara bukti Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu adalah dengan Allah melipat gandakan pahala amal soleh mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebuah renungan yang patut untuk kita fikirkan bahwa sejauh mana kesungguhan kita untuk meraih surga. Tentu kita semua ingin meraih surga yang abadi. Namun sejauh mana kita berusaha untuk meraih hal tersebut? Manakala dalam satu hari kita rela menghabiskan 8 jam atau lebih untuk mencari maslahat dunia kita dengan bekerja di dalam bidang masing-masing, 8 jam mampu kita berikan atau lebih untuk maslahat dunia. Akankah kita masih enggan? Akankah kita masih malas untuk meluangkan 1 jam saja untuk mempelajari ilmu agama, untuk meraih surga? Karena ilmu agama adalah kunci menuju surga. Inilah renungan yang perlu untuk kita perhatikan. Dan Allah Ta'ala telah memberikan teguran bagi orang-orang yang dia rela mengorbankan waktunya, energinya, hartanya, seluruh potensinya untuk mempelajari ilmu-ilmu keduniaan, namun mereka melupakan ilmu agama. Di dalam surat Ar-Rum ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Yang artinya mereka, yaitu orang-orang yang tidak beriman dan yang semisal dengan mereka, mereka mengetahui yang lahir, yang nampak dari kehidupan dunia, namun mereka melalaikan dari kehidupan akhirat. Para ulama ahli tafsir memaknai ayat ini bahwa ayat ini yang dimaksudkan dengan mereka di dalam ayat ini adalah orang-orang yang mempelajari ilmu keduniaan namun melalaikan ilmu agama. Silahkan Anda menjadi ahli di bidang disiplin ilmu apapun, dalam bidang teknik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang manajemen, dalam bidang apapun. Namun jangan sampai kita melupakan ilmu agama. Jangan sampai seseorang menjadi profesor, menjadi guru besar, menjadi doktor, menempuh pendidikan tinggi dalam bidang ekonomi, manajemen, dan yang lainnya, namun ternyata doa masuk masjid dia tidak hafal. Doa memakai baju dia belum hafal. Doa masuk kamar mandi dia belum hafal. Inilah renungan
yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Allah Ta'ala menegur mereka ketika mereka mampu belajar ilmu keduniaan yang tinggi, namun ternyata dia buta Al-Quran, doa-doa sehari-hari dia tidak bisa menghafalkan. Inilah renungan yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Ayo sama-sama kita berjuang bersungguh-sungguh untuk meraih surga dengan cara menuntut ilmu agama. Semoga renungan singkat ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kaum muslimin sekalian. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.